Halo Logers, selamat datang di channel Movie Log, tempat kita gali dalam-dalam dunia Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Hari ini, kita bakal recap alur cerita paling brutal dan epik, Infinity Castle Arc. Arc ini adalah babak akhir pertarungan akhir, di mana Tanjiro dan Hashira terjebak di istana dimensi Muzan yang gak ada ujungnya. Bayangin, ruangan bergeser berganti, iblis tingkat atas muncul satu persatu, dan nyawa para pahlawan di ujung tanduk. Ini bukan cuma pertarungan pedang, ini perang untuk umat manusia. Tapi ingat, spoiler alert total, kalau lo belum tamat manga, pause dulu. Siap? Mari kita terjun ke neraka Infinity Castle. Let's go! Sebelum kita masuk ke inti, yuk kita set scene. Di akhir Swordsmith Village Arc, Tanjiro dan kawan-kawan udah ngalahin Upper Moon 4 dan 6, Hantengu sama Gyoko. Tapi si Raja Iblis, Muzan Kibutsuji, nggak tinggal diam. Dia sadar Demon Slayer Corps lagi-lagi gagal dibasmi, dan dia mulai gerah. Muzan punya senjata rahasia, Infinity Castle, istana dimensi ciptaannya yang dikendalikan biarawati iblis bernama Nakime. Tempat ini bukan kastil biasa, ruangannya bisa bergeser sesuka hati, seperti labirin hidup yang bikin musuh tersesat. Arc ini dimulai dengan jebakan besar dari Ubuyashiki Family. Pemimpin korps, Kagaya Ubuyashiki yang sakit parah, memimpin serangan bunuh diri. Mereka racuni Muzan dengan bantuan Tamayo, dokter iblis yang benci Muzan. Ledakan hebat. Keluarga Ubuyashiki hampir musnah, tapi Muzan selamat, meski terluka berat. Balas dendamnya, dia teleport seluruh Hashira dan Slayers utama ke Infinity Castle. Tamayo terperangkap sendirian dengannya. Dan begitulah, perang akhir dimulai. Siapa yang bertahan? Kita lihat satu persatu pertarungannya yang bikin hati berdegup kencang. Pertama, kita ikuti insekt Hashira, Shinobu Kocho. Dia udah rencanain kematiannya sejak lama. Tubuhnya nggak kuat buat potong leher iblis kuat, jadi dia minum racun Wisteria super pekat, dosis yang cukup bunuh 37 kuda besar. Masuk castle, Shinobu langsung hadapi Upper Moon 2, Doma, si psikopat kultus yang makan ibu dan saudaranya dulu. Pertarungan ini brutal. Shinobu serang pakai quick thrust dan butterfly dance, tapi Doma santai aja. Bahkan puji racunnya sambil makan serangannya. Shinobu sadar, dia kalah tapi racunnya mulai bekerja. Dengan senyum terakhir dia bilang, aku bahagia bisa bertarung sampai akhir. Doma kaget saat Shinobu mati dan tubuhnya hancur jadi kupu-kupu racun. Kanao Tsuyuri dan Inosuke Hashibira datang tepat waktu. Mereka lanjutkan fight. Kanao, adik angkat Shinobu, aktifin marknya dan potong tangan Doma. Inosuke gila-gilaan dengan beast breathing. Akhirnya, Kanao tusuk mata Doma dan racun Shinobu bikin dia ambruk. Doma, yang selalu kesepian, mati dengan tawa gila. Adegan ini bikin nangis. Pengorbanan Shinobu nggak sia-sia. Sementara itu, Love Hashira Mitsuri Kanroji dan Serpent Hashira Obanai Iguro terpisah di koridor kastel. Mereka hadapi Nakime, si biarawati baru yang jadi Upper Moon 4 setelah Akaza mati. Nakime main biwanya, ruangan bergoyang, lantai miring, dinding runtuh, chaos total. Mitsuri dengan love breathing-nya yang fleksibel, potong serangan angin dari biwa. Obanai bantu dengan ularnya yang lincah. Mereka hampir kalah, tapi tiba-tiba Muzan marah besar ke Nakime karena gagal bunuh Slayers. Dia potong kepala Nakime sendiri. Castle mulai kolaps, tapi ini bukti Muzan panik. Mitsuri dan Obanai selamat tapi luka parah. Romansa mereka yang tersirat bikin hati hangat di tengah neraka ini. Di sisi lain, Tanjiro terbangun sendirian, bau darah di mana-mana. Dia regroup sama Water Hashira Giyu Tomioka. Mereka hadapi Upper Moon 1, Kokushibo. Kakaknya Tomioka. Bukan, tapi dia kenal Muichiro Tokito sebagai keturunannya. Kokushibo, mantan Slayer legendaris yang jadi iblis 400 tahun lalu, punya moon breathing super kuat. Pedangnya bikin bulan sabit bulan darah. Fight ini gila, gennya Shinazugawa ikut, tembak pakai shotgun darah iblis. Muichiro Tokito, Miss Hashira, aktifin marknya dan ingat masa lalu. Dia keturunan Kokushibo. Sanemi Shinazugawa, Win Hashira, gabung dan hampir mati. Mereka bertiga plus gennya serang bareng. Muichiro potong lengan Kokushibo, tapi iblis itu regen cepat. Akhirnya, Kokushibo sadar manusiawi lagi saat lihat teknik saudaranya. Dia potong matanya sendiri biar nggak abadi dan mati dengan hormat. Tapi, gennya tewas, Muichiro sekarat. Tanjiro dan Giyu lanjut cari Muzan. Hati mereka hancur. Sementara itu, aksi lain meledak. Inosuke lawan iblis bertopeng, Zenitsu hadapi Kaigaku, mantan temannya yang jadi Upper Moon 6 baru. Zenitsu, dengan Thunder Breathing Godspeed, balas dendam dan potong kepala Kaigaku. Stone Hashira Gyomehi Mejima, yang buta tapi terkuat, hancurkan ratusan iblis kecil. Tapi yang paling tragis, Mitsuri dan Obanai temuin Muzan,
tapi kalah telak. Mitsuri mati di pelukan Obanai yang ikut tewas demi lindungi dia. Semua Hashira berkumpul pelan-pelan. Tamayo, yang tadinya lawan Muzan sendirian, udah melemahkan dia dengan racun. Tanjiro, Giyu, Sanemi, dan yang selamat terakhir maju ke ruang tahta Muzan. Kastel runtuh, dimensi retak. Tapi iblis raja itu masih berdiri, dengan tentakel darahnya yang mematikan. Kalian semua akan jadi makanan, katanya dingin. Pertarungan akhir dimulai, tapi itu cerita untuk Sunrise Arc selanjutnya. Antusias Infinity Castle Arc adalah puncak emosi Demon Slayer, pengorbanan, balas dendam, dan ikatan saudara yang bikin kita nangis bombay. Dari kematian Shinobu yang heroik, sampai kehancuran Hashira, Arc ini buktiin, Slayers fight bukan buat diri sendiri, tapi buat masa depan. Trilogi filmnya udah tayang dan bikin heboh di bioskop. Visualnya epik banget, animasi ufotable level dewa, dan soundtrack yang bikin merinding. Kalau lo belum nonton, buruan ke sinema atau streaming resmi sebelum ketinggalan hype-nya. Gimana menurut lo? Battle favorit mana di filmnya? Shinobu vs Doma atau Muichiro vs Kokushibo? Komen di bawah pengalaman nonton lo. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain bel buat review film anime lainnya. Terima kasih Slayers, stay demon free. Sampai jumpa di recap selanjutnya.